Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norokoles dari Kudus. Yang saya ingin tanyakan, bagaimanakah cara untuk memisah kotoran kambing atau bentuk kandang yang ideal? Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk mengelola tanah seluas 3.158, karena saya bukan petani, agar ada kesinambungan antara peternakan dan tanah yang saya katakan tadi. Kambingnya berapa ekor, Mas? 20. Baik. Itu semua gara-gara Teori gara-gara ya. gara-gara saya ternak kambing, saya bingung pakannya. Iya. Akhirnya saya sewa lahan baru tanggal kemarin 3 November untuk rencana tanah itu saya tanami apa saya tidak tahu, tapi yang bisa buat pakan. Ada air enggak, Pak? Ada, bahkan mungkin kalau hujan malah dia itu buangan. Air buangan. Air berarti buangan. Terendam. Ya, terendam. Berarti harus untuk sawah berarti. Memang sawah dulunya. Baik. Tapi karena tadi saya umumkan sama Bapak KB, karena tidak ada kekompakan petani, itu akhirnya kan umpet-umpetan. Nyebarnya katanya kalau ketemu tanggal 10, ternyata dia tidak nyebar tanggal 10. Akhirnya nunggu dulu, biar dia nyebar dulu, baru dimakan tikus, beberapa dia yang baru belakangan. Lah itu ada sebelah yang saya sewa, maaf ya ini, petani nakal. Itu dulu ada saluran pembuangan, akhirnya kalen atau saluran itu ditutup atau dibuat sawah. Lah tanah yang saya sewa akhirnya itu tadi kalau pas hujan tidak bisa buang. Nah, saya mohon saran Bapak Bayu, bagaimanakah langkah selanjutnya, dan yang terutama itu saya sudah siapkan untuk tempat buat pabrik pupuk, Pak. Baik. Ya, terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Begini, Pak. Ketika kita disolimi, nggak usah sakit hati, Pak. Kita syukuri saja. Kalau memang tanah itu tanah buangan, itu kan tidak enak. Ketika butuh air, dapat yang terakhir tidak kebagian. Kalau pas hujan, semua dibuang ke situ. Tidak bisa buang, akhirnya kan terendam. Yang jelas satu, jangan pernah tanam cabai, terong, tomat. Pasti bunuh diri. Kalau tanam padi, carilah padi yang jenis-jenis rawa, yang tinggi, yang tahan terendam air. Bisa 64, Pak, bisa, boleh. Macamnya banyak lah, Bapak pilih bebas. Bilang beli benih yang tahan air, hidup di rawa. Itu kunci utama. Terus yang kedua, berarti kalau cuma nunggu panen kan berarti masa ini kan cuma bisa maksimal di 2 kali. Betul kan, Pak? Pada waktu musim kemarau itu kan tanah berarti masih kadang-kadang basah. Karena air resapan kan dari atas. Nah, kalau pas musim basah itu Bapak tanami jagung, Pak, sama kacang. Kombinasi. Jarak jagung idealnya ini 1 meter sih, Pak. Kesini kalau saya kan 10 cm. Tapi karena kombinasi dengan kacang ini tanami 15 cm, Pak. Ini jarak 1 meter, kesini 15 cm. Berarti kesini ada sekitar 7, dalam 1 meter persegi ada 7 tanaman jagung. Terus di tengah-tengahnya ini, Pak, tanami kacang. Di tengah-tengahnya jagung tadi. Tujuannya adalah untuk apa? Ini saya hitungkan. Kalau Bapak punya 20 ekor kambing, butuhnya 1 hari adalah 6 kilo kalau basah, berarti 1 hari butuh 120 kilo pakan. Kalau butuh 120 kilo pakan dibagi 3, dikali 3,
sama dengan 360 batang jagung. Batang jagung 360 dibagi 7. Sama dengan anggap aja ketemu 80 Pak ya. Kok 80? 50 lah 350 gitu Pak ya. Oke, 50 meter persegi. Dikalikan usianya jagung di 75 hari. Kalau di jagung tua agak lama, tapi usahakan jagung muda saja Pak. 75 hari berarti ketemu lagi di angka 3.700-3.800 meter persegi. Pada waktu musim kemarau Pak, tanami jagung. Ini sudah cukup sampai musim penghujan. Paham maksud saya? Kacangnya Bapak simpen. Daunnya, rendeng ya, nyebutnya ya. Jual kacangnya. Nah, jagung mudanya Bapak jual. Lumayan selama sampai ndak hujan turun. Tanam jagung. Ndak usah tanam sekaligus juga ndak apa-apa Pak. Per minggu ditanami, per minggu ditanami, per minggu ditanami 10 minggu. Kalau seandainya takut begitu tanam sekaligus juga ndak apa-apa. Dijual sekaligus, simpen sebagai silase. Untuk 3-4 bulan. Betul ya di sini ya, paham ya? Nah, terus setelah punya silase, kan musim penghujannya berarti pakannya kurang. Ketika tanam padi Pak, ada enggak padi yang kosong biasanya? Ketika diperontok itu kan padi yang bagus kan ke sini, padi yang kosong kan ke kanan, kan gitu kan? Nah yang di kanan itu Bapak kumpulkan. Bapak kasihkan ke kambing. Beban Bapak di sini tinggal 6 bulan sampai 7 bulan. Nah ini dibantu dari gabah yang kosong itu sama carikan rumput yang lain lah Pak. Pendamping saja. Seperti itu. Waktu musim hujan. Kalau hujan kan Bapak mudah cari rumput kan? Kalau kemarau kan yang paling susah kan? Nah karena itu kita settingkan pada waktu susah cari rumput, Bapak punya rumput yang berpenghasilan dari tanam jagung. Pada waktu banyak air, kan rumput banyak, Bapak tinggal cari rumput sebanyak-banyaknya disimpan dalam proses silase, taburi di situ dengan sekam atau dengan gabah yang kosong. Paham maksud saya? Pakannya tadi. Nah, supaya apa? Supaya kambingnya ndak kurus, Pak. Ndak usah pakai tong, Pak, cara nyimpen. Cara membuatnya simpanan terefektif begini. Ini tanah gali 1 meter. Lebar karena kambingnya 120 kilo, kalau 6 bulan ini kan butuh sekitar 700-an meter persegi lah. Kalau seandainya kita buat bertahap untuk anggap aja 1 minggu sekali, berarti ini kali 7. Berarti sekitar 1 ton Pak pakannya. 1 ton pakan itu buat galian dalam 1 meter, panjang kurang lebih 3 meter Pak. Lebarnya buat lebar sekitar 1 meter. Ini Bapak pasang bata keliling. Dibelur, bawahnya kasih plesteran tapi jangan diaci. Tujuannya air bisa meresap. Terus pakan ini masuk di sini diinjek-injek seperti tadi buat di drum diinjek-injek. Setelah diinjek-injek tutupi terpal yang rapat. Betul Pak ya? Nah atasnya kasih kayu. Supaya kenapa? Tempatnya bisa dipakai untuk jalan lagi. Kalau Bapak beli drum, 1 drum kan sudah 200.000 lebih. Berarti Bapak kan bisa butuh sampai 10 atau 15 drum. Lah lebih mahal mana, lebih murah mana, mari Bapak hitung sendiri. Itu tidak pakai dedak ya Pak? Tidak pakai dedak, gantinya tadi. Apa namanya? Gabuk. Gabuk tadi. Panjangnya berapa tadi? 3 meter Pak, ini bisa untuk 1,5 ton sampai 2 ton. Soalnya kambing itu nanti kan pasti beranak. Untuk jagungnya Pak? Jagung manis atau jagung apa? Kalau itu jagung bebas saja Pak, jagung muda, tidak harus jagung manis. Bisa PC2 atau P21 juga boleh. Yang bisa dijual muda. Paham maksud saya ya?
Tidak harus jagung manis, Pak. Jagung manis itu mahal tapi jualnya susah. Kalau jagung muda itu jagung untuk bakwan itu, Mas. Ya, seperti itu. Untuk kandangnya, Pak? Kandangnya begini. Kandang itu Bapak Ibu, kalau Masnya sudah mau buat untuk padi, berarti kan butuh kencing kambing. Kandangnya ini panggung, Mas ya. Ini bisa pakai asbes untuk taruh di sini, kemudian di atas depan ini kasih paralon. Paralon ini ada kotoran dan ada kencing. Nanti kotorannya dikumpulkan, kencingnya ditampung. Kalau seandainya pakai plester, di depan ini kasih paralon, Mas, disobek di sini, dilubangi sedikit, buat di depan melintang begini, supaya apa? Ketika kencing masuk ke paralon kecil itu, kotoran lewat. Paham maksud saya? Ya. Jadi ini miring, ya, di satu arah begini, ini miring ke sini, berarti ini paralonnya kan ke arah sana, kan gini toh? Lah itu buat agak miring, jadi paralon setengah in atau 3/4, Masnya gerenda tengah, bukan dipotong, tapi cuma lubang satu gerenda. Tujuannya apa? Kotoran kambing cuma gelundung, kencingnya masuk, dan nanti tinggal tampung di pojok sini. Oke, seperti itu. Tetapi kalau seandainya Masnya bukan tanaman padi, tanamannya ditanam adalah pupuk horti, saya tidak nyarankan harus kandang begini. Kandang umbaran pun tidak masalah. Yang penting kotoran kambing tercampur dengan air kencingnya. Diinjek-injek tidak masalah, itu dijadikan pupuk jauh lebih bagus. Untuk penempatannya kambing itu antara jantan betina campur tidak apa-apa? Campur tidak apa-apa, tapi ketika sudah bunting tolong dipisah. Satu ekor jantan Bapak Ibu itu bisa untuk 25 ekor betina. Untuk kambing. Orang tidak boleh, Pak. Semaput nanti. Kelenger. Kalau sapi 1 untuk 50. Kalau ayam 1/10, tapi ideal 1/5. Ada lagi kira-kira? Untuk tanah itu kan lama sudah tidak dipakai, Pak. Betul. Rumputnya sudah sebagian tak potong. Iya. Nah itu baiknya gimana itu rumput? Kalau rumput buat silase, Pak. Terus tanahnya itu baiknya dicangkul apa di traktor, Pak? Ya, kalau sudah 3.000 ya jangan dicangkul, Mas. Enggak, kalau kita prakteknya sedikit-sedikit. Gini, enggak bisa. Kalau tanah itu jelas untuk pembuangan, jangan dipaksakan untuk ke horti. Pasti ketika banjir, hujan, nanti pasti mati. Kalau memang sudah di pembuangan, jadikan itu sebagai sawah. Itu pun harus pakai yang jenis rawa. Berapa meter untuk padinya, Pak? Apanya, Pak? Untuk itu total, sawahnya total untuk padi aja. Ada jagung sama kacang itu tadi? Nanti ketika musim kemarau. Oh gitu, total semua. Total semua, Bapak tanam padi 1 kali, kalau seandainya hujannya enggak terus, tanam padi 1 kali, habis gitu jagung sama kacang 2 kali boleh. Kemaraunya. Soalnya waktu kemarau tanah Bapak kan masih untung. Yang atas masih dapat air, biarpun tidak dapat air dari atas masih dapat rembesan. Itu buangan dari warga juga, Pak? Tidak masalah. Tidak masalah ya. Betul. Ada sampah, air sabun. Boleh, tidak masalah, Pak. Oke, ada lagi. Itu pabrik pupuknya, Pak? Pabrik pupuknya nanti begini. Bapak besok lihat dulu di belakang. Kita tidak harus paksa untuk besar. Kalau yang di belakang ini, itu saya hitung 6 kali 6, itu ada biogas, biodigester, terus habis gitu biosluri, ini ada 2 kotak, terus ada bongpes 2. Ini ukuran 6 meter kali 6 meter. Ini untuk produksi pupuk, kalau untuk padi bisa untuk 0,5 hektar. Sekali proses. Kalau untuk horti ini juga 0,5 hektar. Ini untuk sekali proses. Lah, Bapak mau target berapa? Kalau saya kita mulai dari yang kecil.
Kalau kepengen buat pabrik pupuk yang skala besar, kalau 4 kali 6, ini untuk 10 hektar. Bahannya besok kita praktek. Gitu. Nah sekarang dipikir dulu, saya ini membuat tanaman horti, saya akan produksi pupuk untuk jagung, untuk lombok, untuk tomat, berarti saya pakai pupuk horti nih. Maka di sini perlu sapi atau kambing. Kerbau boleh. Nah, kalau untuk yang ini, saya memang rancang untuk tanaman padi dan tanaman sayur. Seperti itu. Itu padi itu kotoran apa? Kalau padi dari kotoran ayam petelur dan kotoran ayam pedaging. Besok kita praktek, santai saja. Nanti setelah ngeh, baru bilang ke Pak Bambang, Pak saya produksi pupuk sekian gitu. Nanti yang penting Bapak harus buat tempat percontohan. Setelah buat tempat percontohan, nanti upload Pak di grup, kita upload juga di tempat-tempat yang lain. Ketika nanti daerah-daerah Kudus, daerah situ yang butuh pupuk, kita akan kearahkan ke tempat produksi terdekat. Seperti itu.